Jadi sebenarnya kaidah dalam pengobatan yang dari dulu sebenarnya yang saya pahami juga dan saya baca di berbagai literasi itu sebenarnya kalau ceritanya tentang mau pengobatan atau penyembuhan itu yang paling mudah kita kerjakan itu sebelum kita bicara terapi ya, entah herbal apa segala macam misalkan atau terapi apapun, itu benerin pola makan. Itu boleh dibilang 50-60% selesai. Nah makanya lagi-lagi saya sampaikan ini kalau di Ramadan kayak begini kita mulai disiplin dengan diri kita, maka tadi saya punya satu niat ya, kita semua pasti akan mati, kita semua pasti akan menua, pasti gitu loh. Saya punya niat, saya tidak mau akhir kehidupan saya atau masa tua saya itu saya merepotkan orang dengan urusan kesehatan saya nggak mau. Saya mau sampai tua pun saya bisa ibadah. Artinya apa? Itu kan investasi. Harus saya mulai dari sekarang. Teman-teman sekalian bahwa tubuh kita itu lagi bisa meriset itu semua kalau memang dia dikondisikan. Makanya lagi Ramadan atau puasa, saran saya jangan banyak makan. Itu yang pertama. Kalaupun makan, makanlah yang benar. Ya, makanlah yang benar. Terutama makanan-makanan yang bisa memperbaiki tubuh kita itu dengan apa ya? Dengan optimal ya, bukan makanan-makanan yang diolah gitu. Sehingga Nabi itu memang menghindari banget berbuka puasa dengan sesuatu yang dimasak atau menggunakan api. Maka Nabi kalau berbuka, kan Nabi kalau Rasulullah berbuka kalau nggak ada rutop itu kurma basah ya, kurma basah lah gitu kan. Kalau yang kita biasa hari-hari itu kan kurma kering, tamar namanya. Kalau nggak ada rutop, beliau SAW berbuka dengan tamar. Kalau nggak ada tamar, beliau berbuka dengan air putih. Ya makanya ada di sini ada buka puasa nggak? Kalau Ramadan, apa sudah pulang semua kali? Ada. Ya jadi kan salah satu anunya itu apa? Quotes-nya itu kan berbuka dengan kurma itu sunnah, dengan gorengan wajib. Gitu. Dibalik dong ya. Ya begitulah. Maka saya bilang, sampai kapan kita tuh mau Ramadan gini-gini doang? Ya, nggak ada perubahan, nggak mau berubah gitu kan. Sedangkan ini tuh satu menurut saya gitu ya, puasa ya, khusus Ramadan itu salah satu cara Allah untuk menyehatkan tubuh kita. Coba jujurlinya kalau kita mau jujur, dalam 365 hari kita setahun itu susah loh kita puasa sunnah, nggak gampang loh. Senin Kamis Ayyamul Bid itu nggak gampang. Makanya sebenarnya diwajibkannya puasa itu oleh Allah untuk kita sebenarnya kebutuhannya kita, karena sisa yang bulan-bulan yang lain itu kita emang jarang puasa. Dan manusia itu selama 365 tahun, saya pernah baca ada perkataan seorang profesor, dia harus ada puasanya, tidak boleh nggak ada puasanya. Ya kayak mobil disuruh lah ya, apa namanya, disuruh pit stop kalau orang Formula 1 apa-apa gitu tuh, seperti itulah kurang lebih. Kalau nggak tuh capek dia. Ya. Makanya Ramadan itu kita disuruh ngurangi makan, ngurangi yang nggak bagus dari mulut, dan dimasukkan yang bagus-bagus. Atau mungkin kita menguatkan ruhnya kita atau hatinya kita dengan Al-Quran khususnya satunya ya, nggak boleh ngomong yang jelek-jelek gitu kan, sehingga apa, itu bekerja sendiri otomatis, otofagi apa segala macam. Makanya lagi Ramadan itu, jadi kalau ada orang lagi puasa atau lagi Ramadan nggak feeling happy, ada yang masalah dengan puasanya, ada yang masalah. Kenapa? Karena yang saya tahu bahwa salah satu produksi atau waktu produksi terbaik. Jadi untuk tubuh kita ini kan ada itu ya, ada bakteri. Kita sebut dengan ya probiotik lah, kita sebut dengan microbiome atau mikrobiom gitu kan. Yang paling banyak itu adanya di perut gitu ya. Dan mereka itu produksinya meningkat saat orang sedang berpuasa. Tapi kalau seandainya mereka tidak dikondisikan dalam kondisi bahagia, tenang, dalam posisi emosi kita ini Bapak Ibu sekalian, maka yang terjadi juga sama, nggak banyak berubah, sehingga puasa itu menjadi beban. Maka kalau kita lihat ayat tentang puasa di Ramadan yang ada dalam Al-Quran itu, Allah sudah bilang situ, Allah tidak ingin
Allah tidak ingin menyulitkan engkau, memberatkan engkau. Yuridullahu bikumul usr, kata Allah. Tidak ada. Karena memang sudah ditakar 30 hari itu. Ya, makanya saya bilang, jadi kalau mau ini bulan, saya sih nantang kalau Pak Dokter, bukan nantang sih, ngajakin. Dicek semua nih. Awal Ramadan. Dicek semua, tuk gitu kan. Cek yang mudah-mudah aja. Paling gampang ya. Sudah tahu lah saya ngomong ini apa kan. Paling gampang misalkan mau maaf lingkar perut, kadar lemak gitu-gitu. Akhir Ramadan harusnya dicek. Kalau benar puasanya harusnya turun. Harusnya. Makanya kalau saya ketemu orang lagi Ramadan, nggak habis pikir saya. Kalau seandainya hari pertama Ramadan berarti 60, hari terakhir 70. Jangan ya mas, jangan. Gitu. Ya ternyata begitu ya. Oh ya kan pindah itu doang. Jadi karena memang kita itu ya cenderung menggampangkan sesuatu. Mohon maaf, apalagi mungkin perusahaan seperti ini ada asuransi segala macam. Nggak enak sakit tuh, percayalah. Nggak enak. Mentang-mentang ada asuransi gitu kan, di cover ini itu segala macam, nggak enak sakit tuh. Ini belum cerita tentang yang ada penyakit saya bilang itu PMP, penyakit menjelang pensiun. Penyakit menjelang pensiun. Muncul kan penyakit menjelang pensiun. Kenapa? Ya karena dia pensiun. Kalau dia nggak pensiun, karena manusia itu memang didesain tuh nggak bisa diem. Kita tuh harus, apalagi laki-laki gitu loh. Makanya dari awal kalau menjelang pensiun, saran saya cari aktivitas gitu loh. Saya punya bapak alhamdulillah ya rahimahullah, beliau sudah meninggal. Dulu dia berjualan, dia punya toko gitu kan. Mulai sakitnya beliau itu setelah toko itu kan bilang, sudahlah sudah nggak usah di toko lagi lah, di rumah aja, biar di rumah nggak bisa. Akhirnya setelah beliau nggak di toko itulah beliau sakit karena butuh aktivitas ya. Dia kadang buka tokonya sendiri segala macam, dagang ini segala macam, itu buat dia kebahagiaan. Apalagi laki-laki itu memang sejatinya dalam Al-Quran ya, memang dia tugasnya mencari nafkah. Sampai kapan? Sampai mati kalau bisa, karena itu pahalanya besar ya. Nah zaman sekarang kan itu tadi saya bilang, gara-gara cerita awal tadi tentang laki-laki tadi itu ya. Kalau saya emang dalam syariat pun memang disebutkan nggak boleh keuangan keluarga itu yang pegang istri, nggak boleh, harus laki-laki. Istri cuman terima anggaran bulanan saja. Kalau dia soleh sedikit, tambahkan bonus. Kalau dia berdandan sedikit, tambahkan bonus gitu. Jangan kasih semua ya gaji ke istri. Saya minta pulsa pun sama istri, mama kirimi pulsa. Antum kayaknya enggak kan? Hah? Iya. Tidak ada ceritanya. Laki-laki itu harus punya qawam. Ya, qawam itu apa? Kalau bahasa Quran kan ar-rijalu qawamun 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin. Tapi qawam itu bukan pemimpin doang, dia eksekutor, ia inisiator, dia legislator, ya semua kepemimpinan itu ada pada laki-laki. Maka satu hal yang nanti di bapak-bapak nanti sampaikan ke bini-bini Anda di rumah. Satu-satunya manusia yang saya paling khawatirkan nasibnya di dunia dan akhirat adalah kamu. Wish. Ngomong kayak begitu sama dia. Artinya apa? Segala urusan dia tanggung jawab suami. Pada saat sudah akad nikah misalkan, diserahkan kan bapaknya, istri itu menyerahkan kepada si suami itu. Ya makanya apa? Harus manut semanut-manutnya dalam konteks kebaikan kepada suami. Paling khawatir. Kenapa? Segala urusan si perempuan atau si istri itu memang tanggung jawab sama suami. Gitu. Ya gimana mau itu? Gimana mau punya leadership kayak begitu? Ya, kalau Kalau nggak punya qawam, tiap hari yang dimakan tepung lagi, karbu lagi, gitu. Emang ada hubungan? Ada. Percayalah. Udah banyak data tentang itu. Jadi laki-laki itu makannya apa? Yang benar makanannya, karena tanggung jawabnya itu besar gitu loh. Perempuan juga sama ya, karena memang
isu-isu tentang perglutenan sekarang kan luar biasa dari dulu. Indonesia sebenarnya negara non gluten aslinya kita. Kita nggak kenal gluten-glutenan. Kalau kita makan tepung temuan, kita makan ubi-umbian itu kan non gluten semua. Ubi jalar, ubi singkong, ya ubi ungu, ubi celembu, semua itu ubi-ubi yang tidak mengandung gluten. Tiba-tiba masuk katakanlah tepung-tepungan. Akhirnya kita berlebihan di situ. Berlebihan dalam itu akhirnya apa? Boleh nggak makan tepung-tepungan? Boleh. Cuman kita harus ingat kita tidak di spek itu sebenarnya. Ya, itu aja pesannya. Berarti boleh dong semua dimakan, boleh. Tapi ingat, yang kalau kira-kira agak tidak sehat atau kurang sehat, jangan banyak-banyak. Contoh nih, saya ceritain sedikit. Karena emang saya itu memang sudah ya. Saya sudah masang suuzon dengan sesuatu yang tidak sehat, masang curiga. Ini kalau saya makan efeknya ke apa? Jadi suatu hari, ini nggak apa-apa saya ceritain ya. Lanjut dong. Jadi suatu hari saya sama teman diajak makan di daerah Jawa Timur gitu kan, mampirlah ke Exit Tol itu. Dia bilang, dok, Ustadz, dia bilang, saya mau ajak jenengan makan makanan yang jadi keajaiban dunia, kata dia, setelah Gunung Bromo, kata dia. Endorse-nya oke lah. Exit lah gitu kan, set gitu kan. Ada warung itu, bakso Mas Agus. Ada bakso yang dia bilang keajaiban dunia tadi itu cilok. Cilok. Oh, sudahlah saya makanlah barang tuh. Ada bakso saya makan, satu porsi gitu kan, 3 pentol atau 4 pentol itu, seciloknya saya makan dulu. Terus ini sausnya dia bilang harus dibikin sendiri. Itu pakai saus yang warnanya kayak lipstick gitu loh. Masukin ke dalam itu, mangkok itu, kasih sambal cabai sama dia, aduk-aduk. Aduknya harus berputaran arah jarum jam. Keren kali kau lah matiku. Aduh, makan sama dia kan, saya lihatnya aja sudah nggak berani saya makan ini barang, subhanallah itu kan. Habis akhirnya saya makan tuh cilok 2 atau 3 gitu kan. Dia makan pakai saus itu, saya makan pakai sambalnya aja, udahlah saya makan gitu kan. Apa-apa. Jadi tuh dokter ada nggak makan gitu-gituan? Ada, cuman jarang. Terakhir saya makan mie instan di daerah Medan. Nah, itu ceritanya lebih parah lagi tuh. Nah, ini ceritanya dulu. Jadi ini akhirnya bukan cilok keajaiban dunia, tapi cilok termahal di dunia. Ceritanya begitu. Terus akhirnya saya makan itu kan, jalan kita ada flight hari itu dari Surabaya sekitar jam 8 lah, jam 8 jam 9 malam gitu kan, udah check-in semua 4 orang. Kita masih di Malang posisi itu jam maghrib gitu kan, jam setengah 6. Akhirnya tiba-tiba dalam perjalanan ke Surabaya itu saya bilang, oh dia sudah mulai auranya keluar nih, dingin, keringat dingin saya, mual segala macam. Akhirnya saya bilang berhenti sebentar ke minimarket itu, saya mau duduk sebentar di situ, cari apalah air hangat segala macam. Akhirnya jackpot semua itu keluar semua. Yang saya makan tadi itu, bilang saya nggak kuat jalan Surabaya, saya bilang, oh sudah kalau gitu kita pelan-pelan aja tuh, kita nginep di Malang. Ya. Dan akhirnya kita tetap jalan ke Surabaya pelan-pelan. Ya sampai sana kan nggak kekejar lagi flight. Makanya saya bilang cilok termahal di dunia. Ada 4 tiket sudah check-in, kan bisa naik lagi. Nggak salahmu ngajak saya makan ini. Kayak gitu. Artinya apa? Dalam bab tentang permakanan itu kalau Anda, jadi gini, berarti boleh dong kita makan yang nggak sehat, silakan aja. Tapi kalau Anda tenang makan itu, ini bukan melegalkan Anda untuk makan nggak sehat ya. Contoh gini, misalkan ada satu makanan, saya nggak usah sebut apa, nanti dimarahin orang-orang Indonesia kan, begini sini kan latah banget untuk nge-share sesuatu ya di sosmed zaman sekarang. Adalah makan nggak sehat, penuh dengan minyak, lemak segala macam yang nggak sehat gitu ya. Anda makan, silakan makan kalau Anda tidak ada kecurigaan di situ. Kalau ada curiga, Anda nggak yakin, Anda nggak tenang, mendingan nggak usah makan. Gitu maksudnya. Saya makan nggak gorengan, ada kadang-kadang, tapi jarang banget saya makan. Tapi kalau saya sudah makan, biasanya tubuh saya bereaksi, udah nolak dia gitu loh, seperti itu. Ya makanya, berarti mobil khusus mungkin di Ramadan kayak begini, ada beberapa hal yang saya pesan kepada Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, untuk apa?
untuk kita aplikasikan di Ramadan ya, di luar tadi ya. Yang pertama mungkin setiap hari pastikan Anda ada makan makanan fermentasi. Mungkin bahasa sekarang itu ada probiotiknya ya. Entah itu tempe, entah itu probiotik, entah itu cuka, entah itu miso, entah itu sauerkraut apa itu, makannya tiap hari. Ya. Saya tiap hari pun makan itu, ya. Itu satu, probiotiknya. Atau mungkin probiotik secara umum sekarang banyak tuh. Di dunia medis sebenarnya kita nggak sadar anak-anak ya, atau mungkin anak-anak kita atau yang lagi diare itu kan ada satu obat yang serbuk, isinya kan adalah probiotik tuh. Atau ada satu minuman yang warnanya krim susu itu, nah itu kan probiotik, ada bakteri itu. Tiap hari minum. Tapi bukan itu yang saya maksud. Lebih baik kalau bisa Anda bikin sendiri seperti kombucha tuh. Jadi tiap hari makan itu, minum itu. Karena lagi dalam kondisi tubuh lagi kelaparan, ya nih. Kita kelaparan nih, sahur misalkan Anda minum probiotik gitu kan. Atau mungkin makanan fermentasi. Tubuh nggak ada makanan, maka dia akan cari makanan yang ada di situ. Si bakteri tadi itu. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua, jangan pernah lepas serat tiap hari selama Ramadan. Serat, ya. Serat itu yang ada di mana? Buah. Di buah-buahan ada, sayuran ada. Tapi kalau buah, kalau saya lebih milih kira-kira carilah buah yang kemungkinan tumbuhnya itu natural gitu kan. Indonesia kan banyak tuh manggis, rambutan, gitu-gitulah. Artinya buah-buah impor saya lebih kurang terlalu saya sarankan kalau buah impor. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, minumlah minyak tiap hari. Tapi yang saya maksud sini adalah minyak-minyak yang punya efek yang bagus buat tubuh kita seperti zaitun ya. Zaitun pun tidak semua zaitun ya. Gradingnya zaitun itu kan ada yang paling bagus extra virgin olive oil. Ya, itu pun cari yang organik. Itu yang pertama. Atau kalau enggak Anda bisa minum minyak VCO paling gampang di Indonesia. Kayak tadi pagi saya sebelum sini biasa minum reguk VCO ya tiap hari kayak begitu. Karena efek dari minyak itu juga bagus. Ketiga apa? Itu salah satunya. Kemudian kan tadi probiotik, kemudian serat, lemak. Intinya apa? Jangan terlalu banyak, atau mungkin kalau bisa Ramadan ini jangan banyak makanan-makanan yang diolah. Itu kan. Kalaupun diolah, olahlah secara minimal. Ya. Nanti mungkin beberapa ide-ide itu contoh begini nih paling gampang ya. Di rumah mungkin Anda bikin sayur, Anda potong-potong sayur tersebut gitu kan. Sayur itu lalu Anda bikin salad gitu ya. Paling gampang apa? Kasih jeruk nipis, kasih garam, kasih madu, udah cukup. Itu tambahkan di situ biji-bijian. Ya, entah itu kacang almond, pistachio, ya walnut segala macam, tambahkan biji-bijian di situ. Itu sudah sangat mengenyangkan, itu sumber serat yang sangat baik. Itu. Berarti nggak boleh dong makan nasi. Saran saya dibatasin aja. Kalaupun Anda mau makan nasi, carilah nasinya itu ditambahkan dengan minyak atau serat. Sekarang banyak kok produk-produk yang biji-bijian itu yang dicampurkan ke dalam nasi itu. Waktu nanak beras itu ada. Ya, atau nasinya Anda campurkan sama minyak zaitun atau VCO juga bisa. Jadi nasinya itu punya kandungan lemak yang sehat di situ. Ya. Mudah sebenarnya untuk diucapkan, untuk dilaksanakan. Kita lihat saja nanti. Ya, apalagi biasanya Ramadan kayak begini, si ibu aja bukber gitu kan. Saya sudah berapa tahun ini paling males bukber. Kenapa? Saya nggak bisa ngontrol apa yang saya makan soalnya. Karena sebagian besar yang dimakan waktu bukber itu kan tepung dengan berbagai nama. Tepung dengan berbagai nama. Ya sudahlah, oh gimana coba? Paling mentok-mentok saya ambil arem-arem. Gitu loh. Kalau saya, ya makanya bukan di rumah aja lah, saya makan kurma, minum air, makan buah sudah cukup gitu loh. Kayak begitu. Artinya apa? Anda kalau mau jaga kesehatan, saya kayak kita punya rambut lah ya. Rambut kita tuh kalau mau rapi, tidak mungkin kita tiba-tiba rambut tuh juk lah rapi gitu. Harus bawa ke tukang cukur, dirapiin sama dia. Kesehatan tuh juga sama. Nggak ujuk-ujuk kita tiba-tiba sehat gini, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Makanya sudah mulai harus disiplin. Khususnya bahkan Ramadan kayak begini. Udah dikasih kesempatan tubuh tuh untuk self
detox ya. Jadi self eating autophagy itu kan hanya bisa terjadi kalau orang itu lapar. Mulai proses autophagy pada tubuh kita itu optimalnya di jam atau bukan jam, di waktu sekitar 16 jam. Ya, sama yang mungkin kalau mau itu, jadi sebenarnya banyak sekali ya sumber-sumber makanan atau nutrisi yang kalau Anda Ramadan ini pakai atau Anda konsumsi itu bagus banget. Salah satunya kolagen. Nanti di rumah minum kolagen tiap hari. Ya. Dari mana kolagennya? Buat aja sendiri. Pakai apa? Paling gampang pakai ceker ayam. Ceker ayam itu diambil cekernya aja, ayamnya suruh pergi. Cekernya itu kan nanti dimasak pakai air, ya, masak pakai air, kemudian kasih bumbu-bumbu lah, jahe, apa lengkuas, serai segala macam, garam, lada hitam segala macam, dimasak dengan api yang kecil saja sampai dia keluar warna keruhnya itu. Nah, nanti dipisahin itu dia punya tulangnya sama kulitnya itu, nanti disaring. Nah itu nanti airnya itu diminum tiap hari 100 mili. Kalau mau lebih bagus lagi kolagennya itu pakai tulang sapi boleh, tulang kambing boleh, tapi minimal direbus dalam waktu 8 jam dengan api kecil. Nanti bikin agak banyak, simpen di kulkas. Ini sebenarnya kalau kolagennya sudah masuk, jadi semua kan kolagen doang nanti. Ya ada kalsium, ada magnesium segala macam. Tapi nanti makannya sama makannya sama liver, beef, boleh hati sapi boleh, atau hati ayam boleh. Jadi kolagennya tadi dimakan bersama hati. Sebab apa? Karena kolagen itu untuk metabolismenya butuh boron sama kuper. Boron sama kuper itu ada di liver atau hati itu, ditambah dengan vitamin C, tambahkan itu bisa dari lada hitam atau dari cabai, masukin di situ, minum tiap hari 100 itu obat mah paling bagus itu kaldu tadi itu. Kalau dijual di pasaran judulnya bone broth, kaldu tulang, gitu. Itu tiap hari minum tuh ya. Tadi sudah banyak tipnya. Jadi makanan-makanan yang terlalu banyak karbohidratnya ya, apalagi yang olahan itu mulai dihindari waktu Ramadan. Percayalah, kalau kita benar-benar disiplin di sini Bapak Ibu sekalian, tubuh tuh bisa benar sendiri sebenarnya. Ya, apalagi yang suka olahraga. Olahraga waktu Ramadan itu tenang, 2 menit lagi. Saya sudah tahu Anda pegang mic kan, mau ngabarin sudah selesai. Ramadan atau olahraga waktu puasa itu nge-boosting growth hormonnya beratus-ratus kali lipat, apalagi olahraga beban. Jadi kalau mau olahraga beban ya push up, plank, pull up segala macam, atau pakai barbel itu jelang-jelang buka puasa aja, lalu lama-lama 15 menit 20 menit gitu kan, itu dahsyat banget hasilnya. Ya, jadi olahraga saat berbuka itu atau mungkin saat berpuasa dibandingkan dengan olahraga saat kita ada asupan makan. Ya, itu lebih bagus saat berpuasa tadi. Tapi jangan terlalu berlebihan juga, karena kan kita butuh Ramadan itu adalah bulan ibadah. Ya, ingat itu pesannya. Ramadan itu bulan ibadah. Jangan juga berlebihan hal-hal di luar itu gitu kan. Secukupnya saja. Karena puasa itu sendiri itu sudah menyehatkan. Apalagi ditambahkan dengan yang lain. Nah, terakhir sebelum Mas Agus bicara, saya beberapa waktu lalu tuh ketemu dengan seseorang. Dia kerja di salah satu perusahaan lah, terlupa perusahaan pemerintah atau swasta gitu. Tapi dia cerita, dia terima kasih dengan saya. Dia bilang, dokter makasih. Oh iya, saya sekarang udah sehat banget. Dia bilang, oh iya. Cerita awalnya apa coba? Beliau tuh dulu, maaf ya, saya beratnya 115 kilo. Jadi waktu dia MCU, medical check up, itu semuanya merah. Ya, mungkin tintanya pun merah, mungkin tidak ada yang biru atau hitam. Terus dia bilang, akhirnya tiba-tiba lagi gitu tuh dia bilang,
cuk gitu kan. Muncullah video Jadul Akbar, dia bilang. Entah kenapa ya, algoritmanya mungkin begitulah gitu kan, ada yang bermasalah, Jadul Akbar muncul. Saya datang kalau ada orang ada masalah. Singkat ceritanya dia bilang, ya terima kasih atas semua ini segala. Oh ya gitu. Emang Bapak ngerjain apa? Saya bilang. Menarik cuman. Dia awal dia starting itu apa coba? Dia jalan tiap hari 30 menit. Startingnya awal itu. Yang kedua, dia mulai mengurangi tepung, dia kurangi. Ya, tepung dia kurangi, gula pasir dia kurangi. Ya. Kemudian nasi ya dia belum terlalu dia kurangi gitu kan. Tapi ternyata dari 115 itu akhirnya dia mulai rutin badannya sekarang udah sterak banget gitu kan. Masya Allah, saya bilang. Sampai sekarang sudah ngikut half maraton dia bilang. Dan 7 bulan itu sudah 7 bulan kemudian beratnya sudah hampir 80-an. Dengan kondisi yang jauh lebih stabil. Jadi sebenarnya kaidah dalam pengobatan yang dari dulu sebenarnya yang saya pahami juga dan saya baca di berbagai literasi itu, kalau ceritanya tentang mau pengobatan atau penyembuhan, itu yang paling mudah kita kerjakan itu sebelum kita bicara terapi ya, entah herbal apa segala macam misalkan atau terapi apapun, itu benerin pola makan. Itu boleh dibilang 50-60% selesai. Nah makanya lagi-lagi saya sampaikan, ini kalau di Ramadan kayak begini kita mulai disiplin dengan diri kita, maka tadi saya punya satu niat ya. Kita semua pasti akan mati, kita semua pasti akan menua, pasti. Gitu loh. Saya punya niat, saya tidak mau akhir kehidupan saya atau masa tua saya itu saya merepotkan orang dengan urusan kesehatan saya nggak mau. Saya mau sampai tua pun saya bisa ibadah. Artinya apa? Itu kan investasi. Harus saya mulai dari sekarang. Daripada keluarga kita, anak, istri kita, keturunan kita sibuk menghabiskan uang, betul itu adalah ibadah atau pahala, tapi bisa kita pakai untuk yang lain daripada ngurusin kita yang penuh penyakit gara-gara ulah kita sendiri di masa muda. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berkata dok, ya. Pertanyaan dari diri saya satu dok. Bagaimana caranya kita kalau kita sudah sangat ingin sekali diet dok atau turun berat badan, ingin disiplin, tetapi lagi-lagi kita kembali, kita mau menghindari gorengan nih, ternyata ada gorengan kita makan lagi. Tadi dokter menyampaikan ada emosi. Bagaimana cara setting emosi dan pikiran kita dok agar kedisiplinan itu bisa kita dapatkan dok? Salah satu yang membuat kita bisa bertahan dengan sesuatu itu kan karena ada kenikmatan di situ. Nah sekarang misalkan pertanyaan ini ditanyakan oleh Mas Agus ya, yang mungkin dugaan saya belum merasakan hidup sehat itu atau kenikmatannya kayak apa, sehingga ketika ada peluang untuk hidup nggak sehat, milih itu karena memang masih merasa nikmat di situ. Artinya apa? Emang judulnya kita harus maksain dan mulai belajar menata diri kita. Kayak gini lah, misalkan jenengan misalkan punya kendaraan ya, entah mobil atau motor, sebelah mobil tuh paling nyaman dipakai kalau kapan? Habis di servis. Sama kayak badan kita. Nah gitu loh. Jadi badan kita tuh nyaman banget digunakan untuk aktivitas kalau di servis, which is itu adalah sehat tadi itu. Artinya apa? Kita sudah mulai merasakan kenikmatan di situ. Saya tuh kemarin ada keluar kota hampir 4-5 hari. Itu berantakan sejadi-jadinya makan saya di sana. Jadi akhirnya itu, dan memang benar Rasulullah itu udah mengatakan bahwa yang namanya safar itu azab. Memang azab. Azab itu sesuatu yang membuat kita tuh nggak nyaman gitu kan. Artinya apa? Dalam hal ini ya memang kita yang mulai harus berusaha untuk merasakan kenikmatan hidup sehat itu yang kita rasakan sedikit demi sedikit. Baru nanti kalau ada hal-hal yang katakanlah tadi gorengan segala macam gitu tuh kita nggak terlalu tertarik. Bukan juga kita menghina itu. Nggak boleh juga menghina makanan. Ya kalau nggak suka nggak usah makan, nggak usah puji, nggak usah hina, nggak usah kayak begitu. Jadi kalau yang mau makan gorengan kayak kemarin saya ada teman-teman kumpul yang masih mau makan gorengan, ya makan aja, saya bilang saya nggak bisa maksa juga kok gitu loh. Seperti itu. Jadi kenapa? Karena saya sudah merasakan kenikmatan itu. Jadi kalau kenikmatan itu nggak bisa atau belum kita rasakan, ya tadi kita akan jatuh terus ke
tadi yang nggak sehat itu gitu loh. Artinya kayak gini lah, misalkan Ramadan kayak begini, misalkan teman-teman sekalian sudah mulai merasakan badan itu lebih fit, ya itu dijaga banget, sayang, karena itu harta banget, harta karun ya. Kata kuncinya kalau saya adalah kenikmatan. Udah kita nikmat dalam kondisi satu kondisi sehat, kita nggak mau jatuh kepada kondisi yang lain seperti yang tadi saya jelaskan tentang rambut tadi itu, nggak bisa. Artinya sehat itu harus dijaga. Salah satu yang harus kita jaga dari makanan. Kayak dulu ya, kalau kata guru saya itu, dia bilang begini, kan kecenderungan makanan kita itu kan tergantung dari kecenderungan genetik kita juga, sama emosional kita dan karakter kita. Kata beliau begini, orang-orang introvert, katakanlah kepribadian gitu ya, karena introvert dan ekstrovert kan. Teman-teman, mungkin ada orang kok hobi banget makan kerupuk, ada orang hobinya makan kue bolu, satunya kering, satunya basah. Versi beliau mengatakan orang-orang introvert itu cenderung untuk sukanya kerupuk. Kalau ekstrovert cenderungnya yang basah-basah. Genetik saya genetik tepung. Karena ayah saya memang tepungnya luar biasa. Tepung-tepungan, Masya Allah, Allah merahmati beliau itu ya. Ujian buat saya. Jadi kalau beliau itu, Mas Agus ya, makan roti. Orang itu kan purata. Kalau kita bilang roti cane itu kan. Makan roti cane itu atau makan bubur lah biar gampang. Makan bubur. Jadi masakin bubur kasih garam doang, buat ada gurih-gurihnya, itu pakai gula 3 sendok makan sekali makan. Tapi sampai akhir hidupnya nggak ada tuh diabetesan, gitu loh. Ya karena saya tahu beliau tuh orangnya sangat-sangat easy going banget gitu kan, kayak itu. Jadi makan tuh juga punya karakter. Jadi berarti saya punya gen tepung, iya. Dan ujian saya itu di tepung. Saya kalau ketemu tepung, ya sesuatu yang tepung-tepungan gitu tuh kalap saya. Dan biasanya saya batasin itu. Ya, duren, saya sangat suka dengan duren, tapi saya tahu duren kebanyakan juga gula banget kan. Seperti jadi memang mulai dari kitanya memang sudah harus membatasi. Ya termasuk tadi yang saya suka bolu, suka. Aslinya kan kita ini kan punya karakter pribadi masing-masing yang bisa jadi karena lingkungan dia berubah. Aslinya introvert, saya aslinya saya nggak suka ketemu orang. Aslinya saya. Tapi introvert, ekstrovert itu bisa berubah sebenarnya. Tapi dia punya settingan defaultnya, termasuk makanan tadi itu. Ya ketika orang suka gorengan, itu sebenarnya dalam apa yang saya pelajari ada kecenderungan kepribadian dia yang dia sadar atau tidak sadar yang melatar belakangi dia untuk suka dengan itu. Artinya apa? Kalau itu, di sini iman bermain. Kalau itu baik maka pertahankan. Kalau tidak baik atau kurang baik maka batasi. Makanya bahasa Quran di sini apa? Wala tusrifu, kata Allah. Jangan berlebihan. Kata kunci situ. Artinya kalau ini membuat jasad kita lemah, hati kita lemah, akal kita lemah, ya maka jangan banyak-banyak di situ. Karena di situ ada jebakan buat kita. Gitu mungkin. Masya Allah. Terima kasih dok. Kita berikan aplaus dulu Bapak Ibu semuanya. Sesuatu yang berlebihan itu tidak bermanfaat ya dok ya. Oke dok, kita lanjut, masih ada waktu. Dr. Zaidul Akbar kurang lebih ada 40 menit lagi dok. Untuk kita bisa sesi tanya jawab. Ini ada pertanyaan dok dari head office. Sekaligus ada satu pertanyaan dari side dok. Ini dokter yang akan memilih atau bisa dibacakan oleh saya? Pilih aja. Pilih aja. Oke, kita random ya dok ya. Kita ambil dari head office dulu. Ini banyak sekali pertanyaan itu. Kita ambil satu saja. Akan kita bacakan. Pertanyaan pertama. Ini artinya berarti ada di dalam ruangan ini. Dari lelaki misterius. Wow, siapa ini lelaki misterius? Berarti yang sebelah sini ya. Nih, lagunya siapa di lelaki misterius? Pertanyaannya, saya pernah intermittent fasting, tapi malah ada masalah lambung. Solusinya gimana ya dok? Itu pertanyaan. Mau langsung dijawab dok atau? Iya semuanya. Oke, langsung dok, silakan dok. Ya tadi kalau mungkin Bapak Ibu dengar penjelasan tentang hiper tadi, jawabannya di situ sebenarnya. Ya, karena tadi kan saya bilang ada orang hipo kan. Ada orang hiper. Kalau orang hipo makan pagi, dia harus makan lagi 2-3 jam lagi untuk isi lambungnya. Tapi kalau orang yang hiper atau orang yang stabil badannya, dia makan pagi sampai sore pun nggak masalah. Nah, populasi yang ada zaman sekarang ini kebanyakan hipo semua. Kalau tidak kuat secara mindset ya dan hati dalam hal ini susah ya.
Saya termasuk, saya sendiri orang hipo, aslinya hipo. Tapi karena saya sudah mulai mengendalikan keinginan dan pikiran itu, saya termasuk saya distract itu dengan hal-hal yang sifatnya aktivitas, buat saya nggak masalah, gitu kan. Nah, termasuk intermittent fasting. Kalau orang sudah kayak begitu, kemungkinan dia sudah mulai harus, kalau versi saya sih ya, menurut saya sudah mulai dikurangi fasting state-nya dikurangi. Jadi misalkan dia dari mungkin 16 jam misalkan dia intermittent, gitu ya. Kemudian kurangi dulu lah jadi 14 atau 12 dulu gitu loh. Tapi kalau dia, mohon maaf, kalau dia muslim misalkan, lebih baik puasa sunnah. Itu sudah takarannya paling bagus itu, puasa sunnah itu. Puasa sunnah itu kan rata-rata puasa Ramadan juga sama ya. Kan kalau orang sahur jam 4, buka jam 6 kan 14 jam, cukup lah itu. Lapar banget enggak, dan masih stabil badannya, udah ditakar sama Allah gitu loh, puasa-puasa itu ya. Makanya kalaupun dia mau makan setelah itu, tadi makan yang benar, makan yang cocok, dan makan yang tidak memberatkan lagi. Kalau menerusin lagi puasanya silakan, dengan catatan tadi ya, ada beberapa sebenarnya minuman ya, tapi ini juga cocok-cocokan. Yang saya pelajari tadi kan saya jelaskan ada kopi gitu kan, kemudian lagi teh hijau juga bisa, atau kayu manis juga bisa, atau tadi yang kunyit sama lada hitam itu bisa menekan ya, atau meningkatkan autofaginya. Jadi kalau kayak begini, saran saya pertama mungkin kalau dia mau intermittent ya, mungkin di awal dia mulai starting itu sebaiknya ada konsumsi protein di situ, atau lemak atau minyak di situ ya, zaitun atau VCO, yang itu menekan rasa laparnya itu. Karena biasanya kalau begitu keliangan itu sudah mulai hipo, itu pasti hipo itu. Hipo, kalau saya sebut hipo ke bahasa umumnya hipoglikemi. Kalau udah hipo maka makan aja daripada keliangan. Kalau sudah hipo mikir nggak bisa, bahkan keliangan, nyetir kadang-kadang berkunang-kunang, itu orang hipoglikemi. Ya, makan aja kalau begitu. Makanya saya bilang tadi dikurangi aja fasting state-nya itu. Ya. Gitu mungkin. Oke, baik, terima kasih dokter. Yang kedua adalah pertanyaan dari kaum wanita ya, akhwat ya. Apakah ada pola makan tertentu yang sesuai dengan fase-fase reproduksi wanita? Menstruasi, kemudian ovulasi, luteal, dan segala macamnya, dok. Monggo dok, silakan bisa ditanggapi. Ulang. Apakah ada pola makan tertentu yang sesuai dengan fase-fase reproduksi wanita? Contohnya pada saat menstruasi atau luteal atau ovulasi. Jadi pola makan yang fase-fasenya yang dipertanyakan, dok. Silakan, dok. Wallahu alam. Ini beneran wallahu alam. Beneran saya nggak tahu, karena saya belum mempelajari itu. Wallahu alam. Ya, wallahu alam. Mungkin ada, ya, karena memang fase-fase itu kondisi nutrisi atau kondisi metabolisme badan kan juga tidak sama kayak normal. Mungkin ada, tapi saya belum pelajari. Harusnya sih ada, tinggal dilihat pada saat itu yang berkurang apa. Misalkan pada saat fase hormonal ya, misalkan menstruasi wanita itu kan yang keluar kan darah. Ini analisa saya aja. Kalau analisa itu kan maksudnya kita bisa pakai dengan fisiologisnya. Keluar darah kayak begitu ya, termasuk memang para ahli juga menyebutkan kalau bekam pun tidak dianjurkan ketika wanita itu sedang mens. Sedang mens nggak dianjurkan karena sedang terjadi proses yang lain dalam tubuhnya. Nah, jadi kembalikannya tadi, ini analisa saja, tapi kalau wallahu alam itu saya coba urai-urai, ketemu sebenarnya jawabannya. Ya, salah satunya ya berarti kalau lagi dia fase menstruasi itu yang perlu dia perbanyak itu apa ya, makanan-makanan yang tinggi asam amino dan makanan pembentuk hemoglobin. Saya kemarin sempat lihat ada satu postingan seorang penggiat kesehatan lah ya, secara natural gitu, yang HB-nya selama hamil itu gak pernah di bawah 13. Gak pernah di bawah 13. Selama kan hamil kan biasanya turun terus kan. Yang dia makan apa coba? Ini kan jadi kayak antitesis buat kita. Yang dia makan jeroan. Liver gitu, jantung gitu. Sedangkan itu di dunia kita itu dianggap sebagai biang kolesterol. Ya, dia selama kehamilan itu dia angkat beban, masih angkat beban loh, latihan beban. Ya, akun IG-nya ada. Lihat, oh masya Allah ya. Nyata gitu. Cuma beberapa kaidah-kaidah kayak gini kan tidak semua orang bisa terima, apalagi
Bicara tentang jeroan saja, kita udah suuzon kan, curiga kan. Ngomong jeroan itu udah curiganya minta ampun, ini penyebab kolesterol. Tapi ngomongin gorengan, ngomongin gini kita nggak suuzon. Makanya orang makan jeroan sedikit sama makan gorengan banyak, aman makan gorengannya. Karena nggak banyak curiganya di situ, gitu ya. Fase luteal segala macam, ya mungkin di situ ada ilmunya. Saya belum pelajari, cuman tadi mungkin kalau lagi pas mensnya itu muncul, ya mungkin Anda perlu banyak protein asam amino dan bahan-bahan pembentuk hemoglobin yang menggantikan darah yang keluar tadi. Kalau fase lutealnya mungkin perlu dengan lemak-lemak, ya, lemak-lemak atau biji-bijian, ya, biji-bijian. Makanya salah satu yang sangat banyak saya temukan di negara-negara, kalau Anda baca di salah satu stasiun TV berbayar itu 100 and Life, itu salah satu yang mereka konsumsi adalah biji-bijian, kacang-kacangan. Itu juga ternyata sangat bagus dalam meningkatkan kesuburan dan memperbaiki siklus hormonal wanita. Wallahu a'lam. Gitu, Mas. Terima kasih, Dok. Ini menurut saya ada yang menarik, Dok. Mungkin ada beberapa pertanyaan lagi yang bisa kita kupas ya. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ustadz. Pertanyaan saya, teringat pesan dari dosen saya sewaktu kuliah, di mana pesan dari dokter adalah nikmatilah apapun selera makananmu sampai usia 35. Namun setelah 35 baru dibatasi agar kamu bisa sehat. Pertanyaannya adalah bagaimana penjelasan dokter terkait pertanyaan saya ini secara ilmiah? Monggo silakan, Dok. Jadi itu pertanyaan, Dok. Saya nggak tahu. Itu dosen teknik mesin atau nggak ngomong soalnya tadi kan. Teknik mesin apa akuntansi, wallahu alam. Soalnya begini ya, di zaman saya, ya, di zaman saya itu saya dulu ada angka-angka statistik yang berhubungan dengan diabetes, stroke, darah tinggi, autoimun, itu terjadinya tuh umur-umur 40-50 tahun. Tapi sekarang Bapak Ibu, teman-teman sekalian coba lihat, statistik itu berubahnya luar biasa loh. Umur 20 tahun sudah banyak diabetes loh. Betul? Jadi nggak usah nunggu 35 sebenarnya. Kelamaan zaman sekarang ya. Ya, bahkan minuman saja zaman sekarang, nanti main-mainlah ke supermarket, minimarket itu, minuman-minuman sirup gitu ya. Itu sudah banyak peringatan di bawahnya. Jangan dikonsumsi buat ibu hamil, menyusui, anak-anak di bawah 5 tahun, coba aja. Karena mengandung pemanis buatan. Itu yang kita makan Ramadan, coba lihat. Dan itu dikasih di masjid-masjid setiap Ramadan. Jadi nggak usah tunggu 35, bilangin Pak dosennya, guru itu. Sekarang 13 tahun kena leukemia loh. Tadi saya cerita tadi pagi 13 tahun kena leukemia. Kalau anak-anak sudah kena penyakit berat, kalau yang saya pelajari, saya pahami, itu kontribusi orang tuanya besar. Jadi hati-hati kalau mohon maaf ada anak sampai kena penyakit berat, leukemia, jantungnya bermasalah, itu ada something yang berkaitan dengan orang tua. Ngapain Allah ciptakan manusia kayak begini dengan berlimpah penyakit? Buat apa? Artinya apa? Bukan salah Allah pastinya. Itulah maksudnya. Saya ketemu dengan beberapa teman-teman yang sekolah di Timur Tengah itu, pulang-pulang dari Timur Tengah dapat gelar 2 huruf itu, dan dapat gelar juga diabetesi. Iya. Dan mereka sebagian, auzubillah min dzalik, kata teman saya itu kan, sahabat saya itu ya bangga dengan gelar-gelar kayak begitu. Bukan bangga sih, maksudnya udah biasa gitu loh. Ya saya bilang, bapak ibumu kirim kau ke sini belajar buat jadi ustadz, buat jadi ulama, balik-balik cuma jadi urusan umat untuk ngurusin penyakitmu gitu loh. Dan usianya ada 30 tahun loh, rata-rata 25 ke bawah. Coba. Jadi perkara tentang makanan ini Bapak sekalian bukan hal simple sebenarnya ya. Jadi kalau saya mulai sekarang menyampaikan kepada nasihat saya buat pribadi dan teman-teman sekalian, rawatlah badan ini dulu, sayang. Ya, sayang. Kenapa? Allah sudah menciptakan dalam keadaan yang baik. Mbok ya kita kembalikan juga kepada Tuhan dalam keadaan yang baik, karena ini titipan. Gitu loh. Jadi kalau sudah makan kayak begitu, mbok ingat gitu loh. Falyanzurni insanu ila ta'ami. Perhatikan apa yang kalian makan. Kalau itu sudah mau itu mungkin ingat-ingatlah kata-kata Jalul Akbar.
Siapa tahu gitu kan. Sebab kalau datang ke masjid-masjid itu, kalau saya ngisi di masjid biasa dia punya snack tuh berubah semua kalau saya datang. Paham maksudnya? Nggak ada roti, nggak ada apa kue, nggak ada. Semua berubah jadi rebusan. Pada saat saya datang doang. Alhamdulillah gitu kan. Ada faedah saya hidup gitu kan. Masjid juga sama. Saya bilang, ngapain saya ngisi kajian Ramadan? Sama aja takjil Anda di sini kan sama aja nggak berubah. Buat apa? Ini juga sama. Saya ngomong begini apakah berubah? Wallahu alam saya nggak tahu. Yang berubah siapa yang dapat hidayah? Sedikit mungkin ada kata-kata saya ini gitu kan, yang masuk berubah. Kalau nggak berubah, ya nggak apa-apa. Saya nggak baperan juga. Karena emang yang saya hadapi kayak begini ini bukan manusia, setan. Bukan Anda setannya ya, bukan. Tapi maksudnya musuh dalam urusan makan ini memang setan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Begitu Allah bilang ketika Allah ngomong halal dan baik. Ya emang nggak gampang. Makanya saya dulu beberapa masjid itu sudah malas ngisi. Saya bilang ngapain? Saya ngomong juga nggak ada yang dikerjakan. Minuman waktu berbukanya nggak berubah, makanan nggak berubah. Untuk apa saya ngomong? Saya bilang. Karena sebaik-baik ilmu itu adalah yang diamalkan. Gitu loh. Biar Pak dokter ini bahagia tiap hari gitu kan. Lihat lagi ini kan segini banyak ini kan sakit semuanya. Jadi dana kesehatan itu bukan buat ngobati. Gitu loh. Tapi ini subsidi 1 bulan 1 kilo kacang almond, madu, VCO, zaitun, gitu. Kita belum masuk ke situ, mungkin 20 tahun lagi baru paham. Ya udah jungkir balik nih badan kita. Autoimun zaman dulu tuh udah susah banget kita temui. Sekarang autoimun dikit-dikit autoimun. Gimana nggak autoimun? Makan plastik terus tiap hari, minum kopi. Apa namanya? Kongkau. Dia kan nangkring di kafe, beli di kafe segala macam pakai kongko. Belilah kopi itu entah americano kayak palestino kayak apalah gitu kan. Kopinya itu Anda nggak sadar, kita nggak sadar minum kopi, minum plastik, paper cup itu dalamnya ada plastik. Coba minum tuh kopi, berubah lagi kan plastik itu salah satu. Nanti coba browsing. Saya nggak mau cerita banyak, nanti pusing Anda. Nanti coba aja klik di Google, ketik endocrine disruptor atau chemical disruptor. Itu banyak banget yang kita pakai dan kita konsumsi tiap hari. Salah satunya plastik. Coba. Nah, gitu loh. Jadi nggak usah tunggu 35. Ya. Tapi udah cukup. Jadi saya tuh berharap gitu kan, kita datang ke dokter itu nanya, dok kalau jantung saya sehat, biar sehat, makan apa saya? Nah itu. Karena pengobatan terbaik itu adalah pencegahan. Itu jargonnya dari dulu dipahami begitu, cuma nggak dilaksanakan. Kenapa? Berlimpah ruang makanan di sana sini yang nggak ada. Kita juga akhirnya nggak bisa mengendalikan itu gitu loh. Ngapain ya? Dengkul sakit, ini sakit, umur 30-40 tahun udah nggak bisa lagi sholat berdiri, sholat dia duduk, itu buat apa? Gitu loh. Nggak bisa bekerja lagi, bikin susah keluarga, gitu loh. Janganlah. Ya, jadi kita mau kembalikan jasad ini kepada pemiliknya dalam keadaan yang baik, sebagaimana dia menciptakan ini dalam keadaan yang baik. Itu niatnya. Sehingga nanti kalau Anda sudah mulai niat hidup sehat mulai hari ini, ya, saya tadi lihat banyak yang minum jus. Jus kan? Ada jus kan? Jus apa itu? Jambu dong. Gulanya berapa sendok? Gulanya kata takarannya ini. Masih panitia. Ya gitulah. Wih, saya setiap hari. Nah, ini saya kasih tahu tentang perjusan. Nanti saya kasih tahu Anda pusing lagi kan. Terus kami makan apa gitu kan? Jus-jus yang ada sekarang ini, ya, apalagi buah-buahan. Buah-buahan itu kalau Anda mau sehat, jangan di jus. Kalau di jus gulanya naik, tanpa gula loh. Tanpa gula jus, tanpa ditambah gula pasir sekalipun, ketika di blender jus itu atau buah itu gulanya naik. Jadi lebih baik diapain? Makan.
Sekali-sekali oke lah. Nah kita ini kan sekarang pergi lah, oh saya mau hidup saya nih, habis nih saya mau cari tukang jus. Beli itu nanas, 3 potong nanas, 1 gelas airnya, 3 sendok gula pasir dan 1 sendok makan kental manis. Aku sehat. Ada ke laut aja deh lo, gitu. Terus datang gitu kan, datang tulis surat pertanyaan itu. Bagaimana minum jus yang sehat? Ya semoga berubahlah ya. Ya Allah, ya Allah. Sedih hatiku. Sebenarnya kalau perusahaan kayak begini dari manajemen HRD punya kebijakan dahsyat. Cuman saya nggak tahu sudah sampai sejauh apa. Artinya apa? Yang sehat-sehat itu dikasih bonus. Artinya apa? Luar biasa. Saya membayangkan. Berikan aplaus dulu dong. Belum juga dikerjain sudah aplaus. Hai tahu. Stimulus yang baik ini. Kerjain dulu. Gitu kan, dia nanti foto sama saya kan. Dia foto tulis sebelum, sesudah, gitu. Nanti ketemu lagi di mana, dok saya udah makin ganteng beneran. Antum kalau agak sedikit langsing aja gantengnya naik. Terima kasih loh. Nah gitu, jadi ada bertemu lagi dong. Iya bertemu lagi. Sudah berubah dong. Ya, kalau nggak di sini nanti tidak tahu lah di mana. Jadi itu tuh dikasih. Jadi gini, saya pernah memikirkan begini ya. Saya nggak tahu di kantor ini, perusahaan ini anggaran pengobatan setahun itu berapa banyak. Ya, yang jelas bukan ratusan juta. Yang jelas bukan ratusan, pasti miliaran. Pasti, karena saya pernah kerja di salah satu perusahaan di kliniknya. Waktu saya masih kerja sebagai dokter dulu, kalau sekarang kan tukang pijet. Tukang pijet, tukang bekam, tukang herbal gitu-gitu. Itu, saya kerja di klinik perusahaan penerbangan itu, ngurusin driver-drivernya. Penyakitnya ampun. Dari stroke, kencing manis, darah tinggi, segala macam, rawat ICU sekian lama sekian. Kan saya tahu semua data sedikit banyak kan. Saya geleng-geleng ke zaman itu saya belum tahu tentang konsep kesehatan secara makanan ya. Saya ngelihat yang dimakan mereka ini apa? La haula wala quwata illa billah. Satu piring tuh nasi sabrek-abrek. Kak diajarin tentang konsep. Jadi akhirnya apa? Duit kita habis untuk berobat. Padahal tadi saya bilang switching aja sedikit gitu kan, hal-hal yang sifatnya untuk pencegahan. Kasih bonus tuh yang sehat-sehat itu. Atau kasih subsidi ya produk pangan yang sehat atau apa. Sehingga muncul kebiasaan-kebiasaan bagus di situ. Mungkin di kantor-kantor kayak begini sudah mulai kita, atau mungkin dibikin impusan water di mana-mana, station-stationnya dari dispenser juga bisa, atau mungkin dibikin satu dispenser isinya rimpang-rimpangan, bisa kalau mau. Cuman kita belum merasa itu penting. Kenapa? Karena kita punya uang untuk berobat, itu masalahnya. Itu. Tapi lagi-lagi disampaikan, tidak enak sakit beneran. Saya tuh paling nggak mau sakit, tapi harus sakit. Karena manusia tanpa sakit tidak mungkin, harus ada sakitnya. Ya tapi kalau bisa, kalau sakit tidak lama sehatnya. Sebentar sehat. Begitu Mas Agus ya. Oke, terima kasih. Berikan aplaus dulu dong Bapak Ibu semuanya, jawabannya sangat bermanfaat ya. Jadi tidak perlu menunggu 35 dan pertanyaan dari dokter akuntansi sudah terjawab ya. Dokter akuntansi mungkin dok, atau dokter teknik yang bertanya. Dok, untuk mewakili dari set mohon izin satu pertanyaan lagi ya dok ya, karena memang secara waktu kita sudah di posisi jam 11. Dan secara time management kita sudah sangat tepat waktu, sehingga satu pertanyaan ini sebagai penutup dan nanti ada closing statement dari Dr. Zaidul Akbar. Pertanyaan dari set adalah bagaimana caranya mengatasi tiroid yang sudah menggeser toraks ke kanan. Terkadang tiroid tersebut tergantung kondisi badan dok. COVID tidak terasa, tapi kalau nggak sedikit saja down akan terasa. Mohon pencerahannya dok. Silakan dok. Ini panjang penjelasannya. Ada pertanyaan lain ya? Sebab kalau saya ketemu pertanyaan kayak begini tuh otak saya tuh sudah mulai mikir itu panjang lebar berbagai hal yang sifatnya terutama berhubungan dengan emosional. Karena semua organ dalam tubuh kita ini ada emosi yang dibenamkan Allah di situ. Termasuk ini. Tiroid ini. Tiroid semua yang saya pelajarin sih ya. Tapi memang ini tidak bisa tidak dipelajari di dunia kedokteran modern, nggak bisa. Cuman itu buat saya tuh jadi
bukan mudah, lebih gampang untuk menemukan clue penyakitnya itu apa. Ya karena sesuatu yang berhubungan dengan emosi. Jadi manusia adalah makhluk emosi. Kita tidak akan bisa melepaskan diri dari emosi manapun. Contoh mungkin. Nah ini panjang nih, gak boleh. Gak apa-apa? Udah kita akhiri saja kalau gitu, terima kasih. Tiroid itu organ kejujuran. Tiroid organ kejujuran. Dia akan on kalau orang yang bekerja itu melakukan ketidakjujuran. Apalagi dia mewarisi gen kejujuran dari leluhurnya. Maka dia besar atau kecilnya itu bergantung dari seberapa nilai-nilai kejujuran itu yang dia langgar, salah satunya. Nah ini mungkin harus digali, maka saya bilang nggak bisa kalau cuman ngasih tahu nih herbalnya apa, bisa saya kasih tahu. Ya makanya manusia itu sudah dibekali sama Allah nilai dalam diri kita. Sabar, ikhlas, tawadu, jujur, baik, adab segala macam. Itu dilanggar, pasti dia bereaksi. Sejahat-jahatnya seorang penjahat itu pasti waktu dia melakukan kejahatan pertama kali tubuhnya menolak. Pasti. Cuman karena hawa nafsunya yang dia merasakan kenikmatan yang semu di situ, dia tetap kerjakan. Makanya kalau ada orang misalkan bekerja satu tempat, terutama keuangan terus itu ada dia bermain-main di situ dan dia punya nilai kejujuran yang diwariskan dari orang tuanya, bersiap saja dia kena penyakit di situ. Gitu. Tiroid ini salah satu yang saya pahami ada kaitan dengan organ kejujuran. Sehingga kalau saya ditanya sekarang itunya apa, solusi pertamanya apa, kalau Anda atau si Fulan bin Fulan ini berada pada lingkungan yang dia harus terus-menerus berhubungan dengan ketidakjujuran, mendingan pindah. BPC, pindah kerja atau apa gitu kan, sehingga dia nggak bergelimang di situ gitu loh organnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kalau yang saya biasa kasih kalau orang-orang tiroid begini, beberapa herbal kayak yang pertama tuh daun sena. Daun sena, nanti coba dilihat aja daun sena, folium sena namanya, itu bisa dipakai, cari kapsulnya aja, bisa pakai propolis, kemudian bisa pakai VCO, karena VCO itu yang dipakai buat iodinnya di sini, sama madu, sama nanti daerah sini itu bisa diolesin sama bisa minyak zaitun yang bengkak-bengkaknya itu atau propolis tadi diolesin itu. Tapi tadi yang saya bilang di awal tadi, kalau ada sesuatu yang berkaitan dengan ganjalan emosinya itu belum selesai, agak lama ini barang. Gitu. Wallahualam. Itu wallahualam. Oke, baik. Pertanyaan terakhir dari saya menjadi penutup. Semoga jawaban dari Dr. Zaidul Akbar bisa memberikan jawaban dan kepuasan bagi pertanyaan yang ada dari saya. Baik dok, untuk menutup sesi di siang hari ini dok, kita ingin mendapatkan sesuatu closing statement dari dokter yang menjadi pemicu kita untuk bisa menjalani pola hidup sehat di Ramadan ini sebagai starting point untuk melakukan perubahan dalam diri dok. Silakan closing statement ini akan kita berikan kepada dokter. Silakan Dr. Zaidul. Baik, teman sekalian yang saya hormati, mungkin tadi sudah saya jelaskan di depan tadi, mana closing statement sudah ada di situ, yaitu kita berniat atau mungkin mau hidup sehat itu bukan untuk style buat gaya-gayaan, tidak ya. Tapi salah satu yang saya sampaikan di banyak tempat adalah sehatnya kita itu adalah dalam rangka untuk kita menjadikan lebih taat kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sehatnya kita itu untuk kita kembalikan lagi jasad ini yang menjadi titipan dari Tuhan kepada kita, kembali kepada dalam keadaan yang baik sebagaimana Dia menciptakan ini, jasad ini dalam keadaan yang baik. Maka itulah bentuk rasa syukur kita kepada Allah, kepada Tuhan, yang membuat kita akhirnya tiap hari ketika kita berperilaku sehat, pola hidup sehat segala macam, itu bukan beban buat kita, tapi rasa syukur kita kepada Allah. Karena banyak orang yang hidup sehatnya karena beban, sehingga ketika dia sudah tidak ada lagi niat di situ, maka itu jadi beban, dia ditinggalkan itu. Maka kita tidak bermain di wilayah itu, kita niatkan ini semua memang karena ingin mengembalikan jasad kepada Allah, kepada Tuhan, dan kita mau hidup kita ini sehat yang membuat kita semakin taat. Itu mungkin, Mas. Oke.